Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita di Ngising Ngilik Singkat. Kali ini kita mau coba nanya-nanya kepada salah satu pengusaha kita yang mungkin bisa menjadi referensi atau masukan untuk teman-teman sekalian untuk memulai dunia usaha yang kalian geluti. Jadi di sini aku mau coba tampilin sosok seseorang pengusaha yang usahanya di bidang jasa, mungkin bisa cocok buat teman-teman sekalian jalani. Sama resiko-resiko di usahanya paling bisa gue coba tanyakan ke beliau untuk menjadi acuan atau panduan atau bayangan teman-teman juga. Siapa tahu resiko-resiko apa yang bisa terjadi di usaha itu. Yuk, saksikan terus. Nanti biar kita lihat, kita langsung review juga kantornya. Terus apa aja yang dilakukan di usaha itu, apa aja yang diperluin, apa aja yang harus disiapkan. Bisa kita lihat langsung nanti ke lokasi. Yuk ikut terus kita. Oke sob, sekarang kita udah sampai ke lokasi di mana yang tadi saya bicarakan di jalan, bahwa kita mau ketemu seseorang mempunyai usaha, siapa tahu bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Di sini kita sudah jumpa dengan Mas Dwi. Terima kasih nih waktunya untuk bisa hadir di usahanya yang mungkin bisa di-sharingin atau bisa memberikan motivasi ke teman-teman sekalian, untuk yang teman-teman di sini siapa tahu bisa melihat untuk memulai bisnisnya atau memberi apalagi di saat posisi yang lagi pandemi ini, apakah ada masukan untuk kita berusaha untuk berbisnis gitu, Mas Dwi. Jadi mungkin saya akan tanya-tanya sedikit awal cerita berdirinya usahanya Mas Dwi ini. Sedangkan yang saya tahu sendiri di sini, teman-teman, yang saya tahu sendiri mungkin kantor pos itu kan setahu saya punya BUMN ya Mas Dwi ya. Makanya di sini saya pengen tahu lah dari Mas Dwi-nya, kira-kira gimana sih awal mulanya bisa menjadi suatu bisnis yang bisa menjadi keuntungan di Mas Dwi sendiri gitu. Ya, terima kasih kepada Jambon Cep TV ya atas kehadirannya di tempat yang kecil ini ya. Jadi cerita awal mula berdiri ini adalah pada tahun 98 sampai 2003
saya mengabdi kepada PT Pos, dan disitulah ada rasa untuk membuat suatu tantangan tersendiri bagi saya, sehingga saya memutuskan untuk resign dari PT Pos. Dan kebetulan 2003 saya langsung membangun pilot project dengan PT Pos Indonesia, dan akhirnya kita memekarkan unit usaha sampai beberapa titik. Dari itu kita pekarkan sampai sekian stokis-stokis yang ada di Jakarta. Itu kita awalnya itu kita bangun di 2005. Berarti si kantor pos ini mutlak untuk keperuntukannya untuk Mas Dwi sendiri, atau ada sinergi dengan kantor pos, Mas? Ini sistemnya adalah agensi. Oh, Agensi. Jadi pertama kita buka waralaba. Seiringnya perkembangan zaman dan teknologi, akhirnya terbentuklah suatu agensi. Jadi lebih tepatnya ke semuanya terakomodir oleh Mas Dwi ya. Ya, betul. Dari karyawannya atau peralatannya sendiri. Semua perlengkapan dan lain-lain kita yang tanggung jawab. Oh gitu. Ya. Permodalan semua. Permodalan sampai pemodalan. Oh gitu. Iya. Semuanya langsung ditanggung sendiri ya? Semuanya. Oh. Jadi awal mulanya untuk itu. Jadi buat teman-teman sekalian, mungkin ini kan tadi saya ambil sedikit, kalau misalkan Mas Dwi sendiri dari kantor pos, untuk orang awam atau orang umum, apakah bisa menjadi satu buah usaha mereka yang mungkin basically dari mereka tidak tahu dunia kantor pos gitu kan? Jadi semua PT Pos membuka untuk umum, baik itu secara perusahaan ataupun secara individu. Welcome untuk Pos Indonesia. Saya kira mereka akan memediasi. Jadi lebih tepatnya bisa lah ya untuk teman-teman sekalian untuk bisa membuka dari unit agen pos ini sendiri gitu kan? Bisa. Nah, untuk sedikit apa yang harus dilakukan sih Mas Dwi dari start awal, ketika ini kan teman-teman awam sekalian, mungkin untuk langkah pertama untuk yang harus dilakukan, atau apa yang harus dipersiapkan lah untuk teman sekalian kalau untuk membuka dari agen pos ini, Mas? Untuk tahap awal yang jelas adalah memohon izin kepada PT Pos Indonesia secara tertulis, disampaikan kepada Pos Indonesia. Nanti pihak PT Pos akan memberikan jawaban apakah nanti akan di ACC atau tidaknya. Tentunya itu nanti juga setelah ter-ACC baru sebagai wirausaha mempersiapkan diri, baik tempat, sarana, prasarana, dan peralatan yang ada. Yang harus dipersiapkan, Mas Dwi, ini mungkin juga teman-teman bisa tahu untuk membuka dari usaha kantor pos ini berapa sih istilahnya, untuk di-sharing ke teman-teman sekalian, mungkin bisa dikasih pencerahan untuk ke teman-teman sekalian gitu kan? Oke. Jadi mohon maaf, bukan saya dalam arti memang takabur, bukan. Memang itu suatu realita dan perjalanan hidup saya. Gitu kan. Waktu itu 2003 saya merintis untuk membuka suatu mitra bisnis agensi PT Pos. Itu saya jujur bermodalkan uang itu adalah 1.500.000. 1.500.000. Luar biasa. Di luar nanti dari biaya kontrak dan lain-lain sebagainya. Memang awal saya melakukan pembukaan itu ada di kontrak, ada di samping Gandaria City, yang sekarang jadi mall gitu kan. Itu terbesar di Jakarta Selatan. Itu saya kebetulan kontrak di situ, dan saya mulai pergerakan dengan modal adalah 1.500.000 plus dari kepercayaan konsumen. Ya sangat kecil sekali buat teman-teman untuk memulai usaha dari kantor pos ini. Mungkin ada bedanya nggak kalau kantor pos ini dengan
sistem layanannya dengan kantor pos yang kita tahu di main to base di kantor pos pusatnya gitu. Apakah ada perbedaan layanan dari sini? Saya kira untuk perbedaan layanan tidak ada. Nggak ada, berarti sama ya? Setelah agensi itu terbentuk secara universal adalah apa yang di produk yang diberikan oleh PT Pos itu secara umum bisa dilayani di agensi ini. Memang ada beberapa produk yang tidak bisa dijalankan itu karena ada berbagai kebijakan. Nah, dari modal itu tempat sendiri Mas Di. Tempat ini menentukan nggak untuk apa bisa diambil untuk menjadi satu kantor pos? Ya, untuk tempat tentunya kita harus melihat strategis dan tidaknya, karena itu kan sebagai pemula tentunya akan berhitung berapa sih warga di sekitar tersebut, apakah warga perumahan ataupun sebagai perkantoran gitu. Itu yang menjadikan juga penentu juga. Jadi persiapan kalau misalkan kayak perlengkapan tadi udah termasuk apa dari modal itu udah termasuk dari Mas Dwi atau dari kantor pos yang menyediakan? Untuk segi peralatan dan perlengkapan kita adalah dari pihak agensi ya. Jadi biasanya saya buka saja rata-rata ya untuk membuka suatu unit usaha ini untuk segi perlengkapan dan peralatan kurang lebih sekitar 20 juta. Itu rata-rata. 20 juta berarti 20 juta. Nah, dari 20 juta itu saya memiliki modal pada tahun 2003 sebesar 1.500.000. Alhamdulillah bisa bertahan dan berkembang sampai tahun 2020. Itu mungkin sudah suatu luar biasa dari permodal itu ya, sekarang sampai Mas Dwi bisa expand ke lain-lain gitu kan, dari kehidupan bisa menaikkan standarisasi kehidupan, bukan seperti itu ya? Alhamdulillah demikian. Dari itu saya juga bisa menikmati syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa berkarya dan bisa berguna untuk kemaslahatan orang banyak. Dan tentunya saya pribadi dan keluarga juga banyak hal menikmati dari hal jerih payah kami. Iya. Nah, ini ada Pak kantor pos juga yang mungkin salah satunya bisa menjadi ini ya, apa? Daripada jauh-jauh mungkin dia juga bisa langsung kirim ya. Ya. Ini juga saya perkenalkan juga ini. Ini kebetulan dia ini pengantar dari wilayah sini dan satu sisi untuk menservis pada pelanggan-pelanggan setiap PT Pos. Dia seiring pengantaran surat, dia juga mencari konsumen, diarahkan bagaimana membuat servis pada pelanggan PT Pos supaya lebih mudah dan simpel saja. Dia juga memberikan, selain tugas utama adalah antaran, beliau memberi bantuan servis pada pelanggan-pelanggan yang akan menggunakan, diambil suratnya dan diantarkan ke kantor yang terdekat. Iya. Itu. Ya, Nah, untuk dikirim ekspres beliau. Untuk gerai sendiri, mungkin Mas Dwi saat ini yang sudah dimiliki berapa banyak? Iya, untuk stokis kami untuk di wilayah Tangerang Selatan ini kebetulan ada 3. Yang satu ini di Jalan Raya Legoso, yang satu lagi di apartemen Green Lake, yang satu lagi di Jalan Haji Usman. Itu ada wilayah teman-teman sekalian yang bisa mau ada pengiriman dokumen atau barang paket juga bisa ke tempat-tempat yang mempunyai Mas Dwi store-nya ya, apa gerai ya, gerainya gitu kan. Untuk ini Mas Dwi, dari bisnis itu kan setiap bisnis pasti punya risiko ya, risiko yang dihadapi dari suatu bidang usaha bisnis. Ya. Apa ada mungkin dari bisnis ini yang menjadi kendala atau risiko yang dihadapi gitu? Baik, untuk resiko itu biasanya kita terbagi 2, eksternal dan internal. Untuk internalnya itu biasa kita, karena layanan yang diberikan oleh PT Pos ini adalah jaringan online.
Jadi tidak ada hal yang sekecil direkayasa ataupun ini semua sekecil apapun itu terekam dalam satu sistem. Dan untuk eksternalnya itu ya ini hanyalah suatu persaingan dari berbagai kompetitor unit jasa gitu. Tentunya ya kita bersaing secara sehat saja. Kalau dari kompetitor sendiri, apa sesama gerai itu menjadi kompetitor enggak? Atau enggak? Secara Sesama gerai kantor pos atau sudah diberikan jarak dari kantor pos sendiri? Kalau untuk secara gerai tentunya kami tidak menganjurkan, PT Pos tidak menganjurkan untuk menjadikan suatu kompetitor. Mereka adalah satu bendera, satu atap gitu. Dan mereka pun juga dalam pendirian diatur dengan ketentuan yang berlaku, misal dengan jarak ataupun sebagainya, itu sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan ya, untuk jarak segala macam, berarti tidak menjadi kompetitor ya kalau satu di gerai yang lainnya gitu kan? Tidak. Jadi ya mungkin dari resikonya cuma itu ya tadi ya, akses internet yang mungkin agak sedikit susah, jaringan atau gimana? Ya jaringan itu kan nanti kan karena sifatnya online, jadi kan server setiap provider itu kan berbeda-beda ya atau kekuatannya, dan tentunya ada trik tersendiri adalah menyiapkan berbagai provider yang ada. Nah, ini mungkin pertanyaan ini bisa menjadi kunci nih yang saya mau tanyakan, mungkin juga teman-teman sekalian bisa tanyakan untuk omset ya dari satu gerai. Kita mungkin biar tahu ya, dari modal sekian Mas Dwi bisa menjalankan usahanya dan bisa memberikan memberikan sebuah profit dari usaha itu. Berapa sih omsetnya yang Mas Dwi kelola ini? Untuk omset itu per hari atau per bulan? Ya mungkin bebas, yang mesti boleh sampaikan gitu kan. Baik. Siapa tahu bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman dengan modal sekian gitu kan. Terus bisa lumayan, bisa memberikan impact yang lebih gitu kan buat diri. Kalau perihal omset secara hari itu kan variatif Ya. dan tergantung memang kalau memang itu ada rezeki buat kita gitu. Ya. Tapi kami juga ada rata-rata bisa mendapatkan omset 10 juta dalam satu transaksi, yaitu transaksi 10 juta ya. Jasa kurir ataupun logistiknya itu kan. Kami dapat rezeki segitu pun juga bisa saja terjadi, bisa juga terjadi 20 juta. Itu semua adalah kalau memang menjadikan rezeki kita. Ada metode khusus nggak untuk bisa bisa mendapatkan istilahnya yang bisa disampaikan juga ke teman-teman, trik atau saran atau masukan untuk bisa yang pemula ini bisa melakukan untuk bisa starting di usaha gerai agen pos sendiri ini, Mas? Cukup simpel aja ya. Triknya adalah pelanggan adalah raja. Jadi bagaimana pelanggan ini kita jadikan raja, dan itu saja. Servis tentunya. Jadi dari itu ya mungkin bisa sudah bisa memberikan profit yang lumayan besar gitu ya. Ya alhamdulillah. Lumayan, udah besar banget buat saat ini yang bisa dikelola oleh masyarakat umum gitu kan. Betul. Pendapatan itu gitu kan. Tadi kita udah bahas masalah modal, Mas Dwi. Terus Mas Dwi juga sudah melakukan bisnis ini juga sudah lumayan lama. Mungkin yang sudah Mas Dwi dapatkan lah ya, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman sekalian prestasi yang sudah Mas Dwi peroleh gitu kan ke diri Mas Dwi, untuk bisa diceritakan ke teman-teman apa aja sih yang sudah didapat oleh Mas Dwi? Ya, tentunya pertama adalah nikmat karomah rezeki yang bisa kita berbagi dengan para pegawai ya kan itu. Tapi di luar itu juga alhamdulillah
kami juga dapat suatu apresiasi dari PT Pos Indonesia. Oh, jadi dari kantor pos sendiri memberikan support ya? Betul, memberikan support. Ya? Dan itu kan Luar biasa, dia ya? melakukan suatu target. Iya. Apabila mendapatkan suatu target, dia ada suatu program. Oh, ada achievement, semacam Betul, achievement ya? betul. Maksudnya dari kantor pos tidak tutup mata untuk memberikan satu buah penghargaan Betul, kepada jatuhnya kepanjangan tangan lah ya. Betul. Kepanjangan tangan dari kantor pos sendiri untuk melakukan apa aja Mas Di yang bisa, contohnya yang bisa di share. Kebetulan ada program bagus dari PT Pos, ya kami pun juga tidak akan menyia-nyiakan waktunya itu. Dan kami mendirikan ini mendapatkan beberapa apresiasi ya. PT Pos memberikan tiket berwisata. Wow. Tiket wisata. Dalam negeri luar negeri nih wisatanya. Untuk domestik dan internasional. Wah, Dan keren. juga ada beberapa kemarin untuk yang ke Hong Kong. Wow. Diselenggarakan tanggal 13 sampai 16 Agustus 2019. Liburan pun dipenuhi ya. Dan ke Bangkok juga. Ke Bangkok kita juga dapat juga. Jadi di samping satu sisi selain kebutuhan terpenuhi, kebutuhan pendapatan income lah ya, income terpenuhi, wisata pun juga bisa didapatkan oleh kantor pos sendiri ya. Untuk agensinya. Untuk agensinya ya. Dan satu sisi memang kemarin itu kita mendapatkan beberapa tiket ya, perjalanan wisata. Itu satu ke Hong Kong. Hong Kong, dan dilanjut lagi ke Bangkok, serta untuk domestik kita ke Bali. Dalam satu putaran 2019 kemarin. 2019 kita mendapatkan memenuhi target dari PT Pos, sehingga kami diberikan suatu pengobat ataupun penyemangat kita para agensi untuk bisa lebih meningkatkan pendapatan. Diberikan dorongan juga ya oleh Betul, kantor supporting ya. Selain dari kantor pos sendiri, itu dari internal ya, jadi jatuhnya ada eksternal yang bisa menjadi prestasi yang dilakukan oleh Mas Dwi. Siap, untuk nanti akan kita kupas di segmen berikutnya. Oh, berapa banyak unit usaha yang kami miliki. Mungkin nanti setelah dari kantor pos ini ternyata Mas Dwi ini mempunyai banyak usaha lain, jadi pengembangan lain gitu kan, dari usaha-usaha yang dilakukan, perintisan dari 20 juta atau 1,5 juta tadi yang modal itu ya. Betul. Ya. Awalnya memang dari 1.500.000. Oke. Dan kami sekarang memiliki beberapa unit usaha. Unit usaha ya. Jadi pengembangan masih banyak nih teman-teman untuk bisa banyak yang kita gali dari Mas Dwi ini. Mungkin nanti di segmen selanjutnya yang bisa kita bahas ya Mas Dwi. Di lain waktu kita bisa. Untuk waktunya terima kasih Mas Dwi. Siap, sama-sama. Bisa berbagi ke teman-teman sekalian. Semoga ini bisa menjadi sebuah masukan atau sebuah motivasi atau bisa diberikan sebagai masukan yang untuk mau memulai langkah bisnis gitu kan. Sebagai penutup akhir dari saya, mungkin ada saran dari Mas Dwi untuk teman-teman sekalian yang mau mulai bisnis. Ya, satu kata kepada yang akan melakukan suatu bisnis atau unit usaha, satu kata: jangan ragu-ragu niat. Situ saja. Itu kesimpulannya. Jadi yang saya ambil, niat itu bisa dilakukan oleh diri kita sendiri untuk bisa mencapai satu buah pencapaian ya. Oke, mungkin sekian dulu perbincangan kita dengan Mas Dwi, salah satu pelaku usaha di sektor jasa agen dari kantor pos itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.